apa-apa saja yang harus dilakukan pada saat menjenguk? Karena tadi agak terpotong, Ustaz. Iya, ya. Kita lanjutkan, Ustaz. Iya. Terserah sama Pak Ustadz, yang mana yang dijawab duluan, silahkan. Jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama silakan, Ustaz. Iya. Pertanyaan dari Ibu Hadiana, meminta maaf kepada orang yang sudah tidak ada, sudah meninggal barangkali ya. Mungkin ada berselisih paham dan sebagainya. Jadi begini, kalau kita mau meminta maaf secara langsung, maafkan saya, itu tidak mungkin. Karena orangnya sudah tidak ada. Kalau begitu, yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama adalah mendoakan dia. Mendoakan, Ustaz, ya. Mendoakan. Padahal ini dulunya masih hidup musuh kita ini. Musuh atau lawan kita. Tapi ketika dia telah tiada, dia telah meninggal, maka bagi kita jalan, salah satu jalan adalah mendoakan dia. Mendoakan. Ya. Dengan mendoakan dia, ya mungkin ya dosa kita karena kita putus silaturahmi ketika masih hidup, ya insya Allah Allah ampuni karena kita memaafkan dia melalui doa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika masih hidup atau masih bersama, kita putus hubungan. Sekarang dia sudah meninggal. Maka jalan yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan adalah membangun kembali atau menghubungkan kembali tali silaturahmi dengan keluarga almarhum yang masih hidup. Insya Allah ketika kita membangun atau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarganya yang masih hidup, insya Allah ya, dosa kita karena bermusuhan waktu itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah silaturahmi nih, Ustaz. Berkah silaturahmi. Jadi menghubungkan kembali dengan keluarga almarhum atau almarhumah. Ada hal lain misalnya keluarganya minta maaf juga ke keluarganya atau gimana, Ustaz? Tentu sekali ya dia meminta maaf kepada keluarganya ya pasti. Begitu saja. Kalau dia ketika dia membangun hubungan tali silaturahmi dengan keluarga almarhum misalnya, ya pasti ucapan yang pertama adalah saya minta maaf ya. Saya minta maaf dengan almarhum atau almarhumah karena begini dulu. Karena dulu pernah selisih paham, maafkan saya. Jadi yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Seperti itu. Ya. Dua, Ustaz, atau masih ada? Saya kira itu dan silaturahmi ya. Ya. Baik, Ustaz. Dua itu. Penanya berikutnya, Ustaz. Penanya yang kedua dari Ibu siapa tadi? Siti Aulia. Ibu Siti Aulia. Iya. Kalau ibu biasa membesuk orang sakit, biasa ada yang dibawa-bawa? Ada ya? Ya seperti buah-buahan, ya makanan, ya susu biasa dibawa. Ya, itulah kebiasaan yang saya sampaikan tadi itu, Ustaz. Saya sampaikan tadi bahwa kebiasaan atau adat istiadat kita ketika mendengar kerabat atau tetangga kita sakit, kita pergi besuk dengan membawa segala macam itu buah-buahan. Meskipun kita tahu bahwa orang yang sakit ini tidak makan ini. Disuruh makan, Ustaz. Disuruh makan. Disuruh makan. Iya. Jadi kebiasaan kita seperti itu, ya itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ketika kita membesuk orang sakit itu ada etikanya. Etikanya ini ada etikanya. Apalagi rumah sakit sekarang ada aturannya. Ya itu. Satu yang bisa jaga. Nah saya kalau tidak sembuh kalau satu yang jaga Kak. Gimana etikanya itu? Kalau banyak kita datang. Banyak datang. Saya bilang etikanya itu karena biasa kita rombongan datang. Rombongan datang. Kita tidak tahu bahwa ada pasien di sebelah itu sakitnya pasti keras. Pasti ada, Ustaz. Apalagi pasti antri ada. Di BPJS. Itu. Begitu, Ustaz. Biasa yang datang rombongan itu pasti ribut. Ya, cerita ribut tanpa mempedulikan orang yang di pasien yang ada di kanan kiri. Tapi kalau majelis taklim, Ustaz, tidak ribut karena dia tahu. Saya yakin begitu. Iya, apalagi majelis taklim Nurul Hikmah. Insyaallah. Ya. Lanjut ke Ustaz. Iya. Nah, etikanya tadi, Ustaz. Etikanya itu ketika kita datang membesuk orang, jangan mengeraskan suara. Oke, Ustaz. Ya. Jangan tertawa terbahak-bahak. Oh iya. Ketika kita membesuk orang sakit. Selain kita menjaga etikanya, tertawa jangan terbahak-bahak, bicara jangan terlalu keras, karena jangan sampai ada pasien di sebelahnya
apa namanya, sakitnya sakit keras, ya kita harus jaga. Kemudian yang kedua adalah kalau kita rombongan datang membesuk orang sakit, Ustaz, Iya. kita harus ada yang memimpin doa. Kalau tidak bisa berdoa masing-masing, Oh, harus iya, ada yang memimpin doa. Doanya seperti tadi itu. Nabi ajarkan ketika pimpinan rombongan atau ketua majelis taklim atau pembina membacakan doa itu tadi, Ustaz, yang lain mengaminkan. Aminkan. Jadi dia membaca Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Sambil meletakkan telapak tangannya di keningnya atau dahinya, kemudian yang lain mengaminkan. Itu etikanya. Kemudian yang ketiga, Ustaz, Iya. yang ketiga, etika kita ketika membesuk orang sakit, bagaimanapun obat yang agak mujarab itu ketika kita menyentuh tubuhnya. Jadi jangan datang lalu berdiri begitu saja, tapi pegang tangannya ataukah Salaman. salaman. Itu dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Saya Selain rasakan, daripada Ustaz, obat. kalau dijenguk, saya langsung bilang, Ustaz, kalau di rumah sakit, saya sembuh, temanku datang. Itu, Ustaz. Itu spiritnya Itu kalau spirit kita yang di luar rumah biasa, sakit. memberikan semangat. Iya. Lanjut, Ustaz. Jadi kalau orang yang sakitnya ya bisa ada harapan sembuh, maka kita harus memberikan harapan sembuh kepada pasien ini. Kalau orang yang kita melihat penyakitnya ini parah, kecil kemungkinan sembuh, maka kita harus memberikan dia semangat hidup. Begitu, Ustaz. Jangan jujur. Jangan terlalu jujur, Ustaz. Oh, begitu, Ustaz. Begitu. Ya. Oh, menarik, Ustaz. Ada yang terlupa tadi, Ustaz. Alhamdulillah menjenguk etikanya sudah. Iya. Hak muslim tadi yang 5, Ustaz. Tinggal satu lagi. Tinggal satu. Iya. Wa tasmi'atul atis. Oh, tasmiyatul atus. Ya. Dengarkan ketika dia bersin. Bersih. Atau doakan dia ketika dia bersin. Wa tasmi'atul atis, mendengarkan saudara kita sesama muslim ketika dia bersin, apa dia katakan? Apa dia baca atau apa dia ucapkan? Ya. Biasa ada orang bersin, begitu saja. Tidak mengucapkan apa-apa. Makanya dengarkan itu, apa dia bilang. Okay. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, maka yang mendengar itu wajib mendoakan yarhamkallah. Kalau dia cuma acing? Acing saja ndak usah didoakan. Oh, ndak usah didoakan. Makanya watasmi'atul atis, dengarkan dia bersin. Oh, didengarkan. Dengarkan apa dia bilang. Alhamdulillah, doakan. Kemudian begitu indahnya Islam itu, ketika saudaranya mendoakan dia yang bersin, dia membalas doa juga. Yahdikumullah. Ya. Yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Yahdikumullah, semoga Allah memberimu petunjuk. Begitu. Tapi tidak sampai di situ, Ustaz. Ah. Ketika bersinnya berkali-kali, Nabi mengajarkan tidak usah lagi yarhamkallah, safakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Oh, karena ada tanda-tanda Karena sakit. ada tanda-tanda sakit. Oh, begitu, Ustaz. Begitu, Ustaz. Kalau orang bersin lebih dari yang wajar. Lebih dari yang wajar, Nabi mengajarkan syafakallah, Syafakallah. semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau begitu ada tugas, Ustaz. Ah. Kita kembalikan ke majelis taklim sore hari ini. Benar Ajari sekali. kau saudara-saudara muslim itu. Kalau dia bersin, jangan acing. Tapi alhamdulillah. Iya. Itu perlu disebarkan dan itu betul. saya kira, Ustaz, tugas bersama dengan Ibu Majelis Taklim. Benar sekali, Ustaz. Menarik sekali, Ustaz, uraian kita sore hari ini. Sebagai kesimpulan, Ustaz, setengah menit Iya. dari uraian kita sore hari ini. Hakul muslimin alal muslim khamsun. Ya. Hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya ada 5. Raddus salam wa itba'ul janaiz wa iyadatul marid wa tasmi'atul atis. Ada 5 hak ini, jika kita penuhi, di sana juga ada kewajiban. Maka insya Allah sesama muslim itu hidup dengan aman dan damai. Sejahtera. Sejahtera, Makmur. tenang, makmur. Tetapi antara hak ini tidak bisa dipenuhi, maka jangan heran kalau ada ya kesalahan, pemahaman, kekhilafan di antara kita. Ya, itu akan tidak tentram membuat tidak tentram hidup kita. Makasih banyak, Ustaz.
Pemirsa sekalian, kaum muslimin berbahagia, hak muslim atas muslim perlu kita sama-sama faham agar kita mampu menjaga kewajiban kita dan memberikan haknya muslim yang lain sehingga kerukunan dan ketentraman hidup seperti yang kita cita-citakan dan kita dambakan bersama akan bisa terwujud seperti yang diuraikan narasumber kita tadi, Al-Ustaz Dr. Andes Awwaluddin Umar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hikmah Batuah Makassar. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di kajian tematik berikutnya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat rasanya sore hari ini kita mendapatkan karunia dari Allah untuk melanjutkan pendidikan kita atau wawasan keagamaan kita dalam Tabir Ilahi LPP TPRI Sulawesi Selatan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini kita semua punya dambaan, punya cita-cita agar rezeki kita dilonggarkan oleh Allah. Itulah sebabnya kita akan angkat tema sore hari ini, yakni kunci membuka pintu rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini kita akan kaji dari surah Al-Hasyr ayat 18 dan seterusnya. Dan alhamdulillah telah hadir di studio narasumber kita Dr. Andes Awwaluddin Umar. Beliau adalah mubalik yang masih tergolong muda, Ustaz. Dan penyuluh fungsional pada kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Di kecamatan mana ini, Ustaz? Panakukang. Panakukang. Menarik, Ustaz. Mudah-mudahan sore hari ini lebih mencerahkan tema ini karena kita semua mendambakan kemakmuran itu, Ustaz, lewat rezeki yang diberkahi Allah. Benar, Ustaz. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, istimewa sekali karena sore hari ini kita bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Batuah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Gimana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik.
Baik-baik, sehat-sehat semuanya insyaallah ya. Kalau kita kaji Al-Quran Bu, berkah Quran, mukjizat Al-Quran kita akan sehat. Kira-kira begitu saja. Amin. Insyaallah. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita sore hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan seterusnya dengan qari'ah kita Ibu Haja Tarmini Tahir SPD, dilanjutkan sari tilawah oleh Ayu Nopri Sadimal. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا